يا ربي صل على المختار طه البشير واغفر لنا كل زله وامحنا في النظير يا ربي صل على المختار. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunawwiru biha qalbi wa taqdili biha hajati fid dunya wal akhirah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat online yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada pertemuan kali ini, mari kita ngaji bareng Habibana Abdurrahman bin Abdullah bin Abdul Qadir bil Faqih Malang tentang keutamaan surat Yasin. Serta beliau memberikan ijazah surat Yasin dengan berbagai kaifiyah dari banyak isnad. Mari kita simak penjelasan dari beliau Habibana Abdurrahman bin Abdullah bin Abdul Qadir bil Faqih Malang. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Yasin ini makna yang saya ambil satu nama dari nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang mengatakan termasuk huruf-huruf yang mutasyabihah, tidak diartikan fi awaili suwar, tapi yang saya ambil satu nama dari nama Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wal Qur'anil Hakim, demi Al-Quran yang penuh hikmah. Boleh juga diartikan seperti yang saya artikan kemarin, Al-Hakim, yang amat bijaksana. Al-Quran itu penuh dengan kebijaksanaan ajaran. Innaka laminal mursalin, sesungguhnya engkau benar-benar salah satu utusan Allah. Kemarin sudah saya terangkan asbabun nuzul ayat ini. Untuk tambahan keterangan tentang keutamaan surat Yasin. Keutamaan surat Yasin. Di Indonesia, terutama di Jawa, dikenal acara Yasinan. Membaca Yasin secara berjamaah. Diusahakan minimal 41 orang. Fayakunul majmu', kalau tiap orang membaca satu kali, jadi 41. Diharapkan Allah Ta'ala menurunkan ijabah. Mungkin dulu pernah saya utarakan, tapi tidak mengapa saya ulang lagi. Saya mengambil ijazah dari beberapa masyayikh radhiyallahu ta'ala anhum wa jazahumullah anni khaira wa nafa'ani bi asrarihim fid dharain amin. Satu kaifiyah yang konon katanya
mansubah ke Imam Ali Zainal Abidin. Siapa-siapa yang membaca Yasin dengan kaifiyah ini sama dengan membaca Yasin 41, yaitu Yasin diulang 7 kali, Yasin, 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 Yasin. Kemudian Dzalika taqdirul azizil alim 14 kali, Dzalika taqdirul azizil alim, Dzalika taqdirul azizil alim sampai 14. Waktu sampai salamun qaulan min rabbir rahim diulang 16. Salamun qaulan min rabbir rahim, salamun qaulan min rabbir rahim. Waktu sampai awalaisal ladzi sampai bala diulang 4 kali. Awalaisal ladzi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala yakhluqa mithlahum bala. Awalaisal ladzi khalaqas samawati wal arda biqadirin sampai bala 4 kali. Kemudian lanjutkan sampai akhir Yasin. Siapa yang membaca Yasin dengan kaifiyah ini sama dengan membaca Yasin 41 kali. Itu banyak juga di kitab-kitab Kalamul Alawiyyin. Jadi ini riwayat dipakai oleh banyak thariqah, tidak khusus Alawiyah. Syekhuna Abu Yahya radhiyallahu taala anhu juga pakai kaifiyah ini. Syekhuna Ki Ahmad Saidi Giran juga pakai. Jadi bukan hanya khusus untuk thariqah Alawiyah. Yang paling mudah dan ringan tapi ijabahnya tetap itu kaifiyah maha guru kita Syekhuna al-Imam al-Hafidh al-Musnid al-Qutub al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bil-Faqih. Jadi cukup membaca Yasin 1 kali waktu sampai awalaisal ladzi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala an, itu berhenti doa terserah hajatnya apa. Selesai doa diteruskan membaca Yasin sampai bala itu diulang 3. Bala huwal khalaqul alim ila akhir Yasin. Yang diulang balanya aja 3. Bala. Man qara'a Yasin bihadhil kaifiyah, siapa yang membaca surat Yasin cukup 1 kali dengan kaifiyah ini dan memohon kepada Allah Ta'ala apa saja akan diijabah. Yang saya temukan dari macam-macam ijazah Yasin yang paling ringan tapi mustajabnya tetap ya kaifiyah ini. Di atas itu ada kaifiyah, saya mengambil ijazah dari almarhum Ammana Abdurrahman bin Abdullah Maula Khayla Malang rahimahullah. Beliau ambil ini kaifiyah dari ayahnya Al-Habibul Imam Al-Arif Billah Abdullah bin Hasan Maula Khayla. Habib Abdullah bin Hasan Maula Khayla ini teman dari Maulana Al-Imam Al-Habr Al-Qutub Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Bil-Faqih, bahkan termasuk masyayikh fil ijazah. Kata Sayyiduna al-Walid Al-Habib Abdullah bin Hasan Maula Khayla min a'wanil kutub. Pada zaman beliau magamnya termasuk a'wanul kutub. Karena itu sering diuji dengan sakit, kata Ustadzul Imam dulu. Itu kaifiyah yang paling ringan, kaifiyah beliau setelah Ustadzul Imam. Cukup 4 kali. InsyaAllah besok saya teruskan urusan kaifiyah ini. Yang perlu dijadikan rujukan juga, maha guru dari kiai-kiai Jawa dan Madura malah, Syekhul Masyayikh dari para kiai Jawa dan Madura ini, sampai boleh dibilang tidak ada pondok pesantren Jawa dan pondok pesantren Madura kecuali tilmidhu atau tilmidhu tilmidhihi atau tilmidhu tilmidhi tilmidhihi. Kalau bukan muridnya ya muridnya atau murid cucu. Beliau dikenal dengan sebutan Syekhona Khalil. Kalau panggilan akrabnya Mbah Khalil Bangkalan.
Kalau magamnya itu tawallal qutbiyah itu diakui itu. Sampai al-qutub, pangkat kewaliannya. Ini saya baca di buku riwayat beliau bahasa Indonesia, karangan Saifur Rahman, judul buku Surat kepada Anjing Hitam, halaman 19. Tapi ini riwayat benar ini saya dengar juga dari kiai-kiai cerita ini. Jadi saya riwayatkan maknanya. Waktu Mbah Khalil nyantren di Sidogiri, Pasuruan, beliau tidak mukim di komplek pesantren, tapi tinggal di Kebon Candi. Kebon Candi sama Pasuruan, tapi lumayan, kurang lebih 7 kilo dari pesantrennya. Mbah Khalil ini bolak-balik. Yang perlu dijadikan syahid, selama beliau bolak-balik dari Kebon Candi ke Sidogiri itu, beliau berjalan kaki sambil menghatamkan surat Yasin 41 kali. Masya Allah. Itu tiap beliau ngaji itu. Ada liburnya dalam seminggu itu. Hari Selasa dan Jumat. Nah, kalau tiba hari libur, Mbah Khalil Bangkalan akan terlihat menangis karena kehilangan membaca Yasin 41 kali. Merasa tidak istiqamah beliau. Masya Allah. Pantas ilmunya manfaat. Masya Allah. Tapi memang Ki Khalil ini luar biasa ini. Saya waktu umrah pertama apa kedua itu, ketemu satu orang Madura, minas salihin, di Saudi, di Jeddah. Beliau tahu riwayat Mbah Khalil waktu mondok. Nggak ngalami, cuma tahu riwayatnya saja. Itu katanya dari sangat takzimnya Mbah Khalil Bangkalan kepada tanah haram, selama beliau di haram tidak pernah buang air besar atau buang air kecil di lingkungan tanah haram, karena takzimnya beliau kepada tanah suci. Kalau orang pernah haji atau umrah kan tahu jauhnya kayak apa itu. Masya Allah. Nggak tahu saya apa beliau pakai toyul ardi, pakai ilmu atau bagaimana, tapi saya percaya dengan riwayat itu. Sehingga wajar kalau ilmu beliau di Jawa dan Madura sangat nafi', dan belum ketemu saya kiai yang senafi' beliau di dalam intisyarul ilm untuk Jawa dan Madura. Rahimahullah wa nafa'ani wa iyyakum wal muslimin barakatuh wa asrarih fid darain amin. فلما كانت هذه السورة دالة وشاهدة على رسالته فلا جرم أنها صارت قلب القرآن كما قال عليه السلام إن لكل شيء قلبا وقلب القرآن ياسين ومن قرأها كتب الله له قراءة القرآن 10 مرات. Surat Yasin ini menjadi petunjuk atas risalah Muhammadur Rasulullah, atas diutusnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka surat ini menjadi qalbul Quran, hati Al-Quran. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna likulli syai'in qalban." Sesungguhnya segala sesuatu ada hatinya. Wa qalbul Quran Yasin.
hati Al-Quran adalah surah Yasin. Wa man qara'aha, siapa yang membaca surah Yasin, kataballahu lahu qira'atal Qur'ani 10 marrat. 1 kali itu membaca Yasin 1 kali, Allah Ta'ala menulis pahala bagi itu orang seperti menghatamkan Al-Quran 10 kali. Masya Allah. Wa kama qala alaihi salam, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga, Inna Allah Ta'ala, sungguhnya Allah Ta'ala qara'a surat Yasin wa Taha. Allah Ta'ala membaca surat Yasin dan surat Taha. Cara membacanya jangan dibayangkan. Jelas Allah Ta'ala kalau kalam tanpa huruf, tanpa suara. Jadi bagaimana caranya Allah membaca? Nggak ada caranya. Nggak ada kaifiyahnya. Kita beriman Allah Ta'ala membaca surah Yasin, surat Taha. Caranya bagaimana? Wallahu alam. Kita tafwid, kita beriman. Tapi tetap Allah Ta'ala kalau membaca, kalau kalam, tanpa harf, tanpa suara. Qabla yakhluqas samawati wal arda, sebelum Allah Ta'ala menciptakan langit dan bumi, bi alfi 'am, 2000 tahun. Falamma sami'atil malaikatu qalu, ketika para malaikat mendengar surah Yasin dan Taha ini, kalau mereka berkata, tuba, untung li ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagi umat Nabi Muhammad. Nazala, turun alaihim, kepada mereka, hatani suratan, 2 surah ini. Wa tuba, dan untung liman, bagi orang, tuhmalu bihima, yang hafal surah Taha dan Yasin. Wa tuba li alsinatin tatakallamu bihima, dan untung bagi lisan-lisan yang membaca, tatakallam maknanya di sini membaca, bihima, surah Taha dan surah Yasin. Kalau surah Taha itu ada 2 ijazah, itu bisa dibaca sebelum subuh, dan itu yang saya pakai. Bisa juga ba'da subuh. Wah, itu luar biasa itu. Tapi bisyartil istiqamah. Saya mengambil ijazah dari satu wali besar di Tarim, Al-Habibul Imam Al-Arif Billah Hasan bin Abdullah Asy-Syatiri, kakaknya Habib Salim, dan dari guru-guru saya yang lain. Itu luar biasa. Tapi bisyartil istiqamah, luar biasa surat Taha itu. Selain untuk arzak, yang paling unik faedahnya itu ketika pembaca surat Taha secara istiqomah ini ya, menghadapi kesulitan apapun, betul-betul datang pertolongan yang aneh dan dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan ini mujarrabah kathir. Saya banyak dapat riwayat tentang orang-orang yang istiqomah membaca surah Taha sebelum subuh. Dan cukup ketika ada kesulitan, dibatin saja doa, ya Allah, dengan karamah surah Taha yang saya istiqomahkan, ana as'aluka kadza wa kadza. Itu luar biasa. Isnadnya juga luar biasa. Bersambung ke Al-Habib Al-Arif Billah Hasan bin Abdullah Asy-Syatiri. Habib Hasan itu wali kabir, wali besar itu. Min ahli al-kashf. Min masyayikhina, alhamdulillah. Saya dapat ijazah khasah, dapat ijazah amah dari beliau waktu saya ziarah ke beliau beberapa kali. Ayam saya di Hadramaut. Yang paling berkesan itu waktu ketemu beliau di Nabi Allah Hud. Masya Allah. Yang kedua, ketiga, keempat di Tarim. Yang paling berkesan waktu
bertemu beliau di Nabiullah Hud. Luar biasa itu. Alhamdulillah kita telah menyimak penjelasan dari beliau. Semoga ilmu yang telah kita peroleh ini dari Habibana Abdurrahman bin Abdullah bin Abdul Qadir bil Faqih Malang menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, keluarga dan anak cucu kita. Surat Yasin ini menjadi petunjuk atas diutusnya Nabi Muhammad SAW. Maka surat ini menjadi qalbu Quran, hati Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya segala sesuatu ada hatinya, dan hati Al-Quran adalah surat Yasin. Banyak kaifiyah yang diijazahkan para ulama dalam mengamalkan surat Yasin, terutama dalam urusan qabul hajat. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di deskripsi. Semoga kita bisa mengamalkannya, berbenah diri untuk menjadi umat terbaik dan termasuk dalam golongan ahli Quran. Diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah dan berkah, serta diberikan panjang umur fi taatillah. Dan semoga segala hajat atau keinginan baik kita dikabul oleh Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Mari kita bersama-sama membaca salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin ghina ifaqri wa hayati ruhi wa sururi qalbi wa najati fid dunya wal akhirah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wallahu a'lam bisawab. Semoga manfaat dan barokah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.